Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya bisa bersama di tengah tuan-tuan guru kita, bil khusus Al-Mukarram Ustaz Latif Khan beserta para ustadz yang lain tak dapat saya sebutkan satu persatu. Untuk itu kita ucapkan syukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita disatukan bukan karena suku, bukan karena bahasa, bukan karena kampung halaman. Berbagai macam suku bangsa ada di tempat ini, di Medan, Sumatera Utara. Yang menyatukan kita adalah Dia yang tak pernah kita lihat wajahnya, tak pernah kita sentuh tangannya, tapi Dia sudah mendoakan kita sebelum kita hadir di alam wujud. Maka kita balas budi baiknya dengan berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Datanglah surat dari gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari. Siapa nama gubernurnya? Abu Musa al-Ash'ari. Ketika itu yang menjadi Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kira-kira 17 tahun sesudah pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Isi surat itu adalah malu bertetangga, karena kalau datang surat orang Persia pakai tanggal. Kalau datang surat dari Romawi pakai tanggal. Kalau datang surat dari Koptik Mesir pakai tanggal. Ada tahunnya. Sedangkan orang Islam waktu itu ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, tapi tak ada tahunnya. Karena bangsa Arab, bangsa primitif, buta huruf, tidak punya peradaban, tak ada tahunnya. Kalau kebetulan waktu itu tahunnya banyak hujan banjir, mereka sebut dengan Amul Faidan, tahun banjir. Kebetulan Nabi Muhammad SAW lahir saat datang tentara bergajah, maka disebut gajah bahasa Arab fil. Disebutlah Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun Amul Fil. Ciri masyarakat primitif tak ada kalender. Masyarakatnya huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Allah yang sudah mengutus kepada kaum yang buta huruf rasul, seorang nabi utusan Allah. Minhum, dia pun juga tak bisa tulis baca. Ada beberapa orang yang dapat menulis baca, itulah yang disusun dalam Kutabul Wahyi, panitia penulis wahyu. Akhirnya berkumpullah para sahabat, dikumpulkan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Agendanya bagaimana cara menetapkan kalender Islam. Masing-masing sahabat silakan memberikan pendapat. Kata sahabat yang pertama, wahai Sayyidina Umar, ya, bagaimana kalau kalender Islam itu kita mulai sejak turunnya wahyu? Turun wahyu itu dibuat tahun 1. Sahabat yang lain tak setuju. Kenapa? Karena wahyu turun, tapi tetap yang minum khamar tetap minum khamar, yang berzina tetap berzina, yang berjudi tetap berjudi. Tak ada perubahan. Maka momentum turunnya wahyu tidak layak untuk dijadikan sebagai tahun 1 Islam. Ada pendapat yang lain? Ada. Apa pendapatnya? Menurut saya, kata sahabat, bagaimana kalau tahun 1 Islam itu ditetapkan sejak lahirnya Nabi Muhammad SAW? Tapi pendapat ini pun ditolak. Karena waktu Nabi lahir tak ada perubahan. Orang tetap minum khamar, orang tetap mabuk, orang tetap berjudi, orang tetap menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Tak ada perubahan. Maka tahun 1 dihitung dari lahirnya Nabi tidak diterima. Ada pendapat lain? Ada. Pendapat yang ketiga, bagaimana kalau tahun 1 Islam dimulai sejak Nabi meninggal dunia? Meninggal Nabi hari Senin, langsung dijadikan sebagai tahun 1. Ini pun juga tidak disetujui oleh sahabat, musyawarah mereka. Dan kita bersyukur pada Allah tidak disetujui tahun Nabi meninggal itu sebagai tahun 1. Bayangkan kalau Nabi meninggal dijadikan sebagai tahun 1.
Maka setiap menyambut tahun baru, menangis sajalah kerja kita. Nama tahunnya bukan tahun hijrah, tapi tahun takziah, karena meninggal. Lahir Nabi tidak dijadikan tahun 1. Turun wahyu tidak dijadikan sebagai tahun 1. Nabi meninggal tidak dijadikan tahun 1. Lalu kemudian datanglah Sayyidina Ali. Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Sayyidina Ali yang memberikan pendapat ini disetujui oleh Umar. Pendapat yang kedua mengatakan ini pendapat Sayyidina Umar. Andai dua-duanya kita terima tak jadi masalah, tak ada kaitan dengan akidah. Maka diucapkan dalam pendapat yang keempat ini, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil adalah hijrah. Maka disetujuilah pendapat yang keempat ini berdasarkan ijma' musyawarah antar sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in pada tahun ke-17 pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, dan disetujui oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa pemerintahan gubernur Abu Musa Al-Ash'ari. Sampailah kita pada malam hari ini tahun 1440 Hijrah akan menyambut nanti tanggal berapa nanti? Tepat 31 Agustus, 1 September itu nanti pada tanggal 1 Muharram 1441. Andai tak sampai pun kita hidup nanti, insya Allah sudah kita sambut malam ini. Yang sampai umurnya alhamdulillah, yang tak sampai banyak juga yang takut mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari yang saya sebutkan tadi? Bahwa sehebat-hebat Umar bin Khattab, walaupun Umar bin Khattab itu orang dijamin masuk surga, walaupun Umar bin Khattab itu sahabat Nabi pilihan, walaupun Umar bin Khattab itu tidak berani setan melewati jalan yang sudah dilewatinya. Kalau lewatlah setan di jalan si Singamangaraja, lewat Sayyidina Umar di jalan Singamaraja, maka setan tak berani lagi lewat. Gimana tadi Umar lewat Singamaraja? Mutar dia, takut. Sungguh pun begitu hebatnya iman Umar bin Khattab, tapi dia memutuskan tahun itu tetap berdasarkan musyawarah. Nah, ini paling penting. Tetap berdasarkan musyawarah. Ini sekarang orang seenak otak dia saja menetapkan sesuatu. Mentang-mentang dia punya kekuasaan, punya jabatan. Umar bin Khattab khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman. Tidak dia tetapkan semena-mena, tapi dia tetap ajak musyawarah. Ini poin yang pertama. Khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Tidak sia-sia orang yang mau musyawarah, dan tak akan menyesal orang yang mau minta pendapat orang lain. Saya pun juga begitu. Hari ini saya kebetulan diberikan masa kesempatan tausiah lebih kurang 60 menit. Maka saya yang bicara. Tapi di luar ceramah saya tetap mendengar pendapat ustadz-ustadz, tuan-tuan guru, para mubalik, guru-guru kita semua. Apa yang layak dilakukan, apa yang mesti dihindari. Karena kepala kita satu, tapi kalau kepala banyak ini dikumpulkan, maka selamatlah kita dari kehancuran. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang otoriter menetapkan sesuatu dengan pendapatnya sendiri, tapi kita ambil pelajaran dari hijrah, mesti selalu bermusyawarah. Pelajaran yang kedua, bahwa ada perkara-perkara dalam Islam yang tidak disebutkan dalam Quran, yang tak disebutkan dalam hadis, tapi tidak serta-merta dia bid'ah. Mana contohnya? Nih masalah kalender. Karena ini sekarang sedang menjadi pemicu perpecahan kita gara-gara masalah, ini tak ada dibuat Nabi, bid'ah ini. Ini tak ada dibuat Nabi, ini bid'ah. Akhirnya antara sesama kita sikut-sikutan. Kalau sudah sesama orang yang sholat berkelahi, maka yang ketawa yang tak sholat. Oleh sebab itu maka jangan mudah membid'ahkan orang. Karena masalah kalender juga tak ada dalam Al-Quran. Carilah ayat dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Ya ayyuhalladzina amanu, buatlah kalender. Ini murni ijma' para sahabat Nabi.
Makanya kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'di, sesudah aku mati nanti, addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Ini cerita pertama. Saya mulai tausiah jam 9 kurang 15, akan berakhir jam 10 kurang 15. Setelah itu akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu kita akan pulang ke rumah masing-masing. Jangan pulang ke rumah orang. Satu masalah selesai, 15 menit. Bisa dipahami? Sekarang kita masuk masalah yang kedua. Saya menganggap datang pengajian ini mau menghilangkan masalah, Pak Ustadz. Rupanya Ustadz datang menambah masalah. Salah kalian sendiri. Kenapa kalian undang Ustadz bermasalah? Undanglah Ustadz yang enjoy-enjoy, yang tenang-tenang, yang tak ada beban. Ini pula diundang ya Ustadz yang sedang dilaporkan ke Mabes. Saya sedang down sebetulnya, tapi menengok semangat Ustadz Latif Khan tadi, bangkit semangat. Itulah gunanya. Bagus kalian takbir kuat-kuat, pergi setan-setan. Itulah gunanya kita bersilaturahim dengan guru-guru kita. Dari ucapannya, dari tatapan matanya, dari basirah, pandangan batinnya, membangkitkan semangat. Ini anak-anak muda ini kadang sedang down. Kok kenapa? Galau. Ayo kita pergi sebentar, bangkitkan semangat. Apa? Minum tua kita agak 3 botol. Membangkitkan semangat itu adalah dengan duduk-duduk bersama orang soleh. Ini banyak energi-energi ini yang sedang berkumpul. Ada di sini orang yang banyak sedekahnya, ada di sini orang yang banyak zikirnya, ada di sini orang yang banyak ilmunya, ada di sini yang orang banyak otak isi kepalanya cerdas-cerdas. Ketika berkumpul energi-energi itu, maka kita pun bangkit semangat. Saya pun bangkit sekarang. Nanti sudah pulang baru lestoi balik.